Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar kembali, dan jangan lupa sebelum belajar kalian harus melakukan pembiasaan sholat duha dan juga membaca surat-surat pendek. Oke, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Silahkan dibuka buku akidah akhlaknya. Silahkan dibuka pembelajaran 2 atau bab 2. Kita akan belajar tentang apa di situ? Kita akan belajar tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Jadi, nanti kita akan belajar tentang apa itu basmalah, bagaimana bunyinya, apa itu hamdalah, bagaimana bunyinya, dan saat apa kita mengucapkan basmalah dan hamdalah. Oke, mari kita lanjut. Iya, kita mulai dengan pengertian kalimat thayyibah itu sendiri. Kalimat thayyibah itu sendiri apa sih? Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Kemudian kita akan belajar 2 kalimat thayyibah, yaitu basmalah dan hamdalah. Seperti apa tulisannya dan bunyinya? Basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan masuk ke pengertian basmalah dan hamdalah itu sendiri. Kalimat basmalah. Bagaimana tulisan kalimat basmalah? Seperti yang ada di gambar tersebut. Jadi basmalah itu ditulis seperti ini Arabnya dan berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kalimat basmalah itu apa? Kalimat basmalah adalah kalimat yang diucapkan ketika akan melakukan suatu kegiatan yang baik. Jadi, sebelum memulai kegiatan, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus mengucapkan basmalah? Dengan harapan kegiatan yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kebaikan, dan diberikan keberkahan. Kemudian basmalah itu terdapat di surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian kapan kalimat thayyibah basmalah diucapkan? Kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah basmalah? Kalimat thayyibah basmalah sebaiknya diucapkan sebelum memulai sesuatu atau ketika akan memulai suatu kegiatan. Jadi seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, kalimat basmalah itu digunakan untuk memulai kegiatan. Kemudian dianjurkan membaca basmalah ketika apa? Yang pertama, ketika akan makan atau sebelum makan. Jadi kalian sebelum makan sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum makan. Kemudian sebelum belajar kalian diharapkan membaca basmalah terlebih dahulu dan berdoa agar apa yang kalian pelajari bisa masuk dan bermanfaat untuk kalian. Kemudian saat memakai baju atau ketika akan memakai baju. Jadi ketika akan memakai baju jangan lupa juga untuk membaca basmalah. Kemudian juga ketika keluar rumah. Ketika kalian keluar rumah diharapkan membaca basmalah agar perjalanan kalian lancar dan bisa kembali lagi ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ketika naik kendaraan. Jadi bukan hanya keluar rumah saja, ketika kalian keluar rumah kemudian kalian naik kendaraan dianjurkan untuk membaca basmalah. Dan juga ketika menyembelih hewan.
kita umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan basmalah. Kemudian ketika ingin memulai berdoa, jadi ketika kalian mau berdoa kepada Allah, kalian juga dianjurkan untuk membaca basmalah. Jangan langsung berdoa, tapi baca basmalah terlebih dahulu agar doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dari membaca basmalah. Apa sih hikmah dari membaca basmalah? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketika kita memulai kegiatan dengan membaca basmalah, kita berharap semoga kegiatan kita mendapat keberkahan dari Allah. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah dan membacanya bernilai ibadah. Jadi selain mendapat pahala ketika kalian membaca basmalah, kegiatan yang kalian lakukan juga atau membaca basmalah itu bernilai ibadah. Kemudian melindungi diri dari perbuatan dosa. Semoga perbuatan yang kalian lakukan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci menuju kesuksesan. Kunci menuju kesuksesan adalah selalu berdoa ketika ingin melakukan sesuatu. Kemudian mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan lupa untuk membaca basmalah karena hikmahnya adalah salah satunya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan kemudahan dan keselamatan. Selanjutnya, itu tadi penjelasan dari pengertian basmalah, bunyi basmalah, kapan kita mengucapkan kalimat basmalah, dan hikmahnya mengucapkan kalimat basmalah. Kemudian kita akan masuk ke kalimat hamdalah. Kalimat hamdalah itu apa? Kalimat hamdalah yaitu kalimat yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji hanya bagi Allah. Kemudian pengertian dari kalimat hamdalah. Kalimat hamdalah atau disebut juga kalimat tahmid adalah kalimat yang diucapkan ketika selesai melakukan kegiatan. Jadi kalau kalimat basmalah itu dilakukan sebelum melakukan kegiatan, kalimat basmalah dilakukan setelah melakukan kegiatan. Kalimat hamdalah diungkapkan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas selesainya suatu kegiatan atau apapun yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita mengucapkan hamdalah itu menandakan bahwa kita bersyukur atas selesainya pada kegiatan hari ini. Kalimat hamdalah juga terdapat di surat Al-Fatihah ayat kedua. Kalau basmalah tadi di ayat pertama, hamdalah ada di ayat yang kedua. Kemudian kita lanjut, kapan kalimat thayyibah hamdalah diucapkan? Sebaiknya kita mengucapkan kalimat hamdalah ketika setelah melakukan sesuatu atau ketika telah selesai melakukan suatu kegiatan. Jadi ketika kalian selesai melakukan suatu kegiatan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah karena kelancaran yang telah diberikan oleh Allah dan mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Dianjurkan mengucapkan kalimat hamdalah ketika yang pertama yaitu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatnya itu ada banyak. Nikmat di sini seperti nikmat sehat. Nikmat sehat ini yang sekarang sangat mahal. Jadi ketika kalian diberi kesehatan, itu adalah nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan untuk kalian semua. Jadi kalian dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nikmat mendapatkan rizki. Rizki itu banyak. Rizki apapun itu, seperti rizki mendapatkan makanan atau rizki mendapatkan uang saku dari ayah dan bunda, dan masih banyak lagi.
Kemudian nikmat bangun tidur. Jadi bangun tidur itu juga salah satu nikmat yang luar biasa. Karena kita masih diberi kesempatan lagi untuk melakukan kegiatan yang baik di hari ini. Kemudian nikmat mendengar kabar gembira. Jadi ketika kalian mendengar kabar gembira, kalian dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalimat hamdalah diucapkan setelah melakukan kegiatan yang baik, seperti selesai makan, selesai belajar, dan juga selesai melakukan kegiatan yang lain, atau ketika kalian bersin, dan juga ketika selesai berdoa. Kemudian hikmah membaca hamdalah. Apa hikmah membaca hamdalah? Hikmah membaca hamdalah adalah sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi hikmahnya itu kalian mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kalian mengucapkan hamdalah, kalian juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menambahkan keimanan kepada Allah. Diharapkan ketika kita selalu bersyukur kepada Allah, kita akan mendapatkan keimanan yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan hari ini selesai. Kemudian ketika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bu Guru. Kemudian sekarang kalian mengerjakan yang sudah ditugaskan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.